kabar anak-anak asuhan? Semua sehat hari ini? Semua siap ya untuk sekolah minggu? Wah, anak-anak bersukacita seperti lagu tadi ya. Ada sukacita di hatiku, sukacita yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Kita tidak perlu sedih, tetapi kita senang, kita bersukacita, karena sukacita itu yang memberi adalah Tuhan kita. Nah, Tante Eli akan awali nih mau absen ya. Tante Eli akan panggil satu-satu anak asuhan. Tunjuk tangannya ya. Siapa nanti yang disebut namanya, tunjuk tangan ya. Oke, siap semuanya? Dengarkan ya. Mikai, apa kabar? Hiskia, Liel, Zeden, Ale, Anes, Etnan, Damar, David, ada baby Herel, ada baby Raditya yang menjauh di sana, ada baby Diandra, ada baby Eser. Lalu sudah ada juga nih yang cantik-cantik, semua sudah siap untuk sekolah minggu ya. Ada kakak Aquila, Julia, Gemma, Vanka, Alona, Abigail, ada baby Svela, baby Candini, dan baby Ardia ya. Siap ya semua ikut sekolah minggu, walaupun kita sekolah minggunya masih di rumah. Terima kasih untuk papa dan mama ya sudah mendampingi anak-anak untuk ikut sekolah minggu online dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjala manusia. Apa ya penjala manusia itu? Kalau penjala itu biasanya orang yang mencari ikan ya, ikan. Tetapi ini manusia, penjala manusia. Nanti Tante Ana mau bercerita cerita yang seru hari ini ya. Tante Eli akan ingatkan bahwa anak-anak tetap memberikan persembahan ya. Masukkan uangnya ke dalam amplop ini, kemudian disimpan dulu. Pada saatnya nanti kita akan bawa ke gereja, kita akan serahkan ke gereja. Yuk kita awali sekolah minggu ini dengan berdoa ya. Lipatkan tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari Minggu. Kami boleh sekolah minggu walaupun secara online. Terima kasih Tuhan untuk guru-guru yang sudah menyiapkan materi sekolah minggu bagi kami. Terima kasih untuk papa dan mama yang sudah mendampingi kami sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan untuk murid-murid sekolah minggu yang masih kecil-kecil ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik dan kepintaran hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ucapan syukur dan doa kami hanya ke tangan kuasa-Mu. Amin. Nah, yuk kita akan memuji Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Ya, anak-anak, kita punya tangan yang Tuhan beri. Kita gunakan tangan kita bekerja untuk Tuhan. Tuhan berikan kita mulut. Mulut kita bisa kita gunakan untuk menyanyi, memuji Tuhan. Itulah Allah kita yang hebat
Allah kita yang luar biasa baik, yang mengasihi kita. Oke, siap ya mendengarkan cerita hari ini? Ya, ayo semua siap. Kita mau ikutin sekolah minggu, cerita tentang menjadi penjala manusia. Selamat mengikuti. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Halo anak-anak asuhan, apa kabar? Hari ini Tante Ana akan bercerita dari firman Tuhan. Tante Ana akan bercerita mengenai murid Yesus yang pertama, yaitu Bapak Simon Petrus dan Bapak Andreas. Nah, kalau kita lihat ya, Bapak Simon Petrus dan Bapak Andreas ini pekerjaannya adalah seorang nelayan. Siapa yang tahu? Nelayan pekerjaannya mencari apa? Iya, benar. Mencari ikan. Bapak Simon Petrus dan Bapak Andreas pekerjaannya adalah nelayan. Mereka mencari ikan seperti ini di Danau Galilea. Ya, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di tepi Danau Galilea. Mari kita lihat dan kita dengarkan film mengenai Bapak Simon Petrus dan Andreas. Sekarang anak-anak asuhan duduk tenang, kita dengarkan dan kita lihat film mengenai Bapak Simon Petrus dan Andreas. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang,
Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Anak-anak, kita baru saja menyaksikan film mengenai Bapak Simon Petrus dan Andreas. Kita lihat bersama bahwa Bapak Simon Petrus dan Andreas sudah seharian mencari ikan, namun tidak mendapatkan satu ikan pun. Tetapi ada Tuhan Yesus yang mengajak mereka ke tengah Danau Galilea. Di sana Tuhan melakukan mujizat. Ternyata pada saat jala mereka ditebarkan di tengah Danau Galilea, jala mereka dipenuhi dengan ikan sampai mereka tidak kuat untuk mengangkat jala mereka. Di situ Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus dan Andreas, "Sekarang saatnya kamu menjadi penjala manusia." Wow, apa maksud
maksudnya Tuhan Yesus mengatakan menjadi penjala manusia? Tuhan Yesus mengajarkan Bapak Simon Petrus dan Andreas untuk menceritakan, memberitahukan kepada banyak orang mengenai kasih Allah. Bagaimana caranya mereka bisa masuk ke surga. Wow, luar biasa. Nah, sesampainya mereka di tepi pantai, Simon Petrus dan Andreas meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, juga ikan hasil tangkapannya. Mereka mengikut Yesus. Mereka berjalan mengikut Yesus setiap hari, dan Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana mereka harus memberitakan kasih Allah. Tuhan Yesus ingin mereka berdua menjadi penjala manusia, bisa menceritakan kasih Allah kepada semua orang. Tuhan Yesus berjalan dari kota ke kota, bercerita, mengajar, juga melakukan mujizat kepada banyak orang yang diikuti oleh Bapak Simon Petrus dan Andreas. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa meniru Bapak Simon Petrus dan Andreas sebagai penjala manusia? Sudah tugas kita, tugas Tante Ana, tugas Papa dan Mama, juga anak-anak asuhan, ya. Tugas kita untuk menceritakan, memberitahukan kepada orang lain mengenai Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus menjadi juru selamat manusia. Kepada siapa kita bisa menceritakan mengenai kasih Tuhan Yesus? Kita bisa bercerita kepada saudara-saudara kita, ya. Siapa yang punya saudara sepupu? Apa ya? Saudara sepupu itu anaknya om atau anaknya tante. Kalau mereka belum mengenal Tuhan Yesus, kita bisa mengasihi mereka. Mengasihi mereka pada saat kita memberikan hadiah kepada mereka. Kita bisa bercerita bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Kepada siapa lagi? Kepada teman, betul, kepada teman kita. Kita juga bisa bercerita mengenai Yesus, mengenai kasih Allah kepada teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kepada siapa lagi? Kepada sahabat kita. Pada saat kita bermain bersama, pada saat kita sedang ngobrol, kita bisa bercerita kepada mereka bahwa begitu besar kasih Yesus kepada manusia, ya. Supaya ada banyak teman, ada banyak saudara yang juga bisa diselamatkan dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kita bercerita, dengan kita memberitahu kepada banyak orang, kepada teman dan saudara, maka kita juga sama seperti Bapak Simon Petrus dan Andreas. Kita sebagai penjala manusia. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain.
satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Nah, sekarang saatnya Tante Ana membacakan ayat Alkitab dan anak-anak asuhan mendengarkan dengan baik, menghafal, dan menyimpan di dalam hati. Ayat Alkitab hari ini diambil dari Matius 4 ayat 19 yang berbunyi, "Kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekali lagi, diambil dari Matius 4 ayat 19. "Kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, kita sudah sampai di ujung sekolah minggu hari ini. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita akan berdoa menutup sekolah minggu dan kita mengucap syukur minggu depan kita akan bertemu lagi. Mari kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan firman hari ini. Biarlah boleh disimpan di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan selesai sekolah minggu ini. Pimpin kami sepanjang minggu ini. Tuhan, jaga kami sehat selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Halo semuanya, hari ini kita mau menyanyikan lagu Mau Cinta Yesus. Meskipun badai sering berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.